besertaku. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tuhan, kudus nama
dalam simfoni indah. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita kembali bersekutu di dalam kasih Tuhan. Dan mari kesempatan pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Biarlah kebenaran firman Allah sebentar kita dengar dapat menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita yang ada saat ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur nama Yesus yang memberikan kemenangan, nama yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah pagi hari ini lewat ibadah online, mari Roh Kudus Engkau berkarya, Engkau menjamah setiap hati-hati kami dan urapi hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran firman Allah yang kami dengar, firman itu yang akan mengubah setiap keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kesempatan pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang Tuhan memimpin melalui firman-Nya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak kehidupan perjalanan kita menghadapi sebuah masalah, sebuah tantangan, dan tidak sedikit orang yang mengalami putus asa. Tapi firman Allah di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105, bunyi firman Allah berkata demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur
menyampaikan bahwa firman Tuhan itu pelita, dan saudara, firman itu adalah penerang bagi hidup kita. Tanpa firman Allah, maka kita tidak akan lagi hidup, saudara, di dalam perjalanan yang sampai kepada tujuan. Di dalam kitab Nabi Nehemia, di sana dikatakan, dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari engkau menerangi jalan mereka lalui. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Nabi Nehemia tentang perjalanan ini? Hidup ini ibarat seperti perjalanan. Bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian. Nah, Alkitab berkata, mereka dipimpin oleh tiang awan, mereka dipimpin oleh tiang api. Dan itu sebabnya perjalanan mereka ini perjalanan yang sangat-sangat jauh. Dan itu sebabnya Alkitab berkata, tiang awan dan tiang api itu memimpin mereka. Tiang awan itu selalu ada di tengah-tengah perjalanan saat siang hari. Dan pada saat malam hari, tiang api ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian itu banyak tantangan. Tapi Tuhan yang maha bijaksana, yang maha penuh belas kasihan, Dia selalu menyiapkan apa yang menjadi setiap kebutuhan kita. Bangsa Israel dalam perjalanan itu, pada saat siang hari, mereka mengalami kepanasan. Dan mereka membutuhkan semua persediaan, kebutuhan mereka. Tapi Tuhan sudah menyiapkan. Pada saat siang hari, bagaimana terik matahari di padang gurun, di padang pasir, sangat menyengat. Tetapi tiang awan itu menudungi mereka, sehingga perjalanan mereka tidak sampai kepanasan. Pada saat malam hari, udara yang begitu dingin, menyengat sampai ke tulang, tiang api itu ada di tengah-tengah mereka. Dan Amsal Soleman pasal yang ke-10 ayat yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan orang benar itu menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik itu ditolaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu maha bijaksana. Dia belas kasihan kepada setiap umatnya. Itu sebabnya firman Allah berkata, Dia memimpin perjalanan itu bukan 1 malam, bukan 2 malam, tetapi 40 tahun. Mereka berjalan di tengah-tengah padang belantara. Tapi Tuhan menyiapkan, yaitu pelita dan terang. Tiang awan dan tiang api itu ada di tengah-tengah mereka. Nah, firman Allah berbicara tentang Tuhan memimpin melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Firman Allah berkata, Akulah terang dunia. Bahasa Yunani di sana dikatakan, firman itu, terang itu adalah kosmos. Seluruh alam semesta ini, saudara, membutuhkan terang. Yohanes pasal yang ketiga ayat 19 di sana dikatakan, dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Karena kecenderungan manusia lebih menyukai kegelapan daripada menyukai terang. Kalau orang hidup di dalam kegelapan, artinya saudara, orang itu tidak memiliki sebuah kasih. Zaman semakin hari, yang kudus bertambah kudus, yang jahat semakin bertambah jahat. Orang lebih suka kegelapan, orang lebih suka kejahatan.
Kejahatan merajalela di mana-mana. Dan firman Tuhan katakan, saudara, dunia itu butuh kasih. Yesus berkata, akulah terang dunia. Kalau orang sudah diterangi oleh Allah hatinya, yang pertama, saudara, dia akan memiliki kasih. Kasih yang seperti apa? Saudara, kasih yang Tuhan berikan itu kepada manusia. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Siapa manusia yang tidak membutuhkan kasih? Pasangan suami istri butuh kasih, anak butuh kasih, orang tua butuh kasih. Manusia butuh kasihnya Tuhan. Pada satu saat Yesus masuk ke bait Allah dalam Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-10 sampai 17, di sana dikatakan, saudara, Yesus masuk ke bait Allah. Dan di bait Allah Yesus mengajar. Di sana ada seorang wanita yang sudah menderita selama 18 tahun. Sehingga dia bungkuk. Dan sudah biasa dia hadir di dalam ibadah. Tapi pada saat itu semua orang hanya, saudara, diam. Tidak ada orang yang peduli. Tapi saat mereka, saudara, ada di bait Allah, Yesus ada. Firman Allah berkata, orang ini sudah 18 tahun mengalami sakit bungkuk, penyakit bungkuk. Bungkuk itu bisa disebabkan yang pertama oleh karena penyakit. Bungkuk itu bisa disebabkan karena pekerjaan yang berat. Sehingga beban dalam hidupnya, pekerjaan yang berat, itu membuat orang itu bungkuk. Atau yang ketiga, dia punya kebiasaan sikap tubuh. Sehingga dia mengalami kebungkuan. Atau yang keempat, saudara, orang ini bungkuk karena iblis yang mengikat hidupnya. Iblis yang membuat dia bungkuk. Tapi firman Allah berkata, Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Dan semua orang, saudara, terheran-heran. Tidak pernah terjadi sebuah mujizat pada hari Sabat. Karena apa? Karena orang beribadah hanya menjalankan sebuah perintah manusia. Tetapi saat Yesus hadir, disitulah mujizat. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh wanita ini. 18 tahun dia menderita di dalam rumah ibadah, tapi tidak pernah terjadi sebuah kebangunan rohani, tidak pernah terjadi mujizat. Orang yang hidup di dalam kegelapan, tidak ada kasih. Ahli Taurat, tidak ada kasih. Pada saat Yesus menyembuhkan orang sakit ini, mereka berkata, mengapa engkau menyembuhkan pada hari Sabat? Bukankah masih ada hari yang lain? Saudara, orang yang tidak memiliki kasih biasanya suka menghakimi. Orang yang tidak punya kasih, hidup di dalam kegelapan, merasa hidupnya lebih baik daripada orang lain. Dan dia merasa lebih tahu daripada orang lain. Dan itulah sebabnya firman Allah berkata, Yesus berkata, wanita ini, perempuan ini adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham artinya dia berhak menerima janji-janji daripada Allah. Abraham menerima janji daripada Allah, janji berkat, janji keselamatan, janji kemakmuran, bahkan janji kesembuhan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kita adalah keturunan-keturunan Abraham. Bukan hanya secara lahiriah, tetapi secara rohani kita berhak menerima janji-janji itu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, siapa lagi yang disebut oleh Abraham? Galatia pasal 3:29 di sana dikatakan, kalau kita milik Kristus, percaya kepada Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa? Yaitu janji berkat, janji keselamatan, janji kemakmuran,
bahkan janji kesembuhan. Haleluya. Ada banyak janji yang Tuhan berikan. Tuhan tahu setiap kebutuhan. Pada saat Bapak Ibu Saudara beribadah, mari datang dengan segenap hatimu. Karena itulah saudara menerima berkat-berkatnya daripada Allah lewat Abraham. Dan yang kedua, kita melihat firman Tuhan adalah cahaya dari sorga. Firman itu menjadi penerang. Karena itu sebabnya firman Allah berkata, karena itu firman itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik jalan kehidupan. Firman Tuhan berkata, firman itu pelita, ajaran itu cahaya. Tuhan memimpin kita bukan lewat tiang awan dan tiang api lagi, tetapi melalui firman-Nya. Setiap hari kita membaca firman, saudara-saudara, ada kebenaran yang kita dengar, ada teguran, ada ajaran, ada nasihat. Saat saudara membaca firman Tuhan, firman itu menelanjangi hidup kita. Atau pada saat saudara dengar firman Allah, saudara mendengar hamba Tuhan menyampaikan firman Allah, dan firman itu mulai memberikan pengajaran, firman itu memberikan teguran, firman itu memberikan sebuah harapan bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Satu contoh, pada satu saat Maria hendak mengunjungi saudaranya yang bernama Elisabet. Pada saat itu Maria memberikan salam kepada Elisabet yang sedang mengandung. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, pada saat Maria menyampaikan salam itu, bayi yang dari dalam kandungan itu melonjak. Artinya apa, saudara? Pada saat bayi itu melonjak, maka Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Setiap kita dengar firman Allah, setiap kita membaca firman Tuhan, saudara, di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, maka Roh Kudus akan memenuhi setiap kehidupan kita. Kalau kita dengar firman Allah, kita memiliki sebuah respon, ya Tuhan, itu firman untuk aku. Ya Tuhan, firman itu menegur aku. Ya Tuhan, firman itu memberikan harapan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan itu menjadi cahaya di dalam setiap kehidupan kita. Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Apakah saudara dengar firman Allah? Engkau mendengar dengan telinga kiri, keluar telinga kanan. Bertahun-tahun kita dengar firman, tapi tidak ada perubahan. Karena kita, saudara, tidak pernah meresponi firman. Alkitab berkata, firman Tuhan pelita dan terang bagi kita. Pujian berkata, firman Tuhan ku dengar, dia firman yang dapat mengubah hidup kita. Siapakah orang yang bisa mengubah karakter seseorang? Kalau firman itu sudah mulai berbicara. Saat Elisabet mendengar salam dari Maria, bayi dari dalam kandungan itu melonjak. Saat saudara dengar firman Tuhan, imanmu mulai melonjak. Engkau berkata, iya Tuhan, aku percaya janjimu ya dan amin. Saat saudara dengar firman Allah berkata, amin. Saat saudara dengar firman Tuhan berkata, terima kasih. Saudara, imanmu mulai melonjak, engkau punya harapan. Engkau punya, saudara-saudara, tujuan, dan engkau mengerti destiny ilahi di dalam setiap kehidupan kita. Makanya firman Allah berkata, Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari-hari ini, saat firman Allah engkau dengar, Roh Kudus siap untuk memenuhi hidupmu. Roh Kudus siap untuk mengubah keadaanmu. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kuasanya tidak terbatas. Firman Tuhan adalah cahaya dari sorga untuk menerangi hidupmu.
hatimu yang gelap, pikiranmu yang gelap, jalanmu yang gelap. Pagi hari ini, sebagaimana Elisabet dengar salam dari Maria, saudara dengar firman Tuhan. Biarlah imanmu mulai bangkit pagi ini. Dan belajar engkau setia kepada Tuhan. Belajar engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan janji-janjinya. Janji Tuhan, ya dan amin. Sebab firman Allah berkata, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita mendengar firman Tuhan, buka hatimu, biarlah imanmu mulai bangkit dan melonjak hari ini dan meresponi apa yang Tuhan mau buat di dalam hidupmu. Tuhan mengasihimu, Tuhan peduli dengan engkau. Dan mari pagi ini kita mau datang kepada Allah. Kasih Tuhan selalu ada dan siap untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur pada pagi ini Engkau memimpin kami lewat firman-Mu. Beri kami hati cinta kepada firman Tuhan, karena firman itu cahaya dari sorga untuk menerangi hati kami, untuk menerangi pikiran kami, untuk menerangi jalan hidup kami. Dunia penuh dengan kegelapan, hanya firman yang memberikan sebuah harapan yang pasti. Firman itu adalah Engkau ya Tuhan. Dan kalau kami menghargai firman, kami menghargai Allah yang hidup. Terima kasih, biarlah memberkati setiap umat-umat-Mu pagi hari ini. Jamah setiap persoalan mereka. Saat kami ada di dalam rumah Tuhan, kuasa-Mu siap untuk menjamah kami. Karena kami adalah keturunan Abraham, di mana kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka janji berkat itu jadi bagian dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih menyertai setiap langkah-langkah kami. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengar firman Allah. Dalam nama Yesus, biarlah berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat kelimpahan, berkat kesembuhan menjadi bagian atas hidup umat-umat Tuhan. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua diberkati Tuhan, katakan amin.